Isi waktu itu panik semua ya? Iya, panik. Pada keluar rumah semua gitu ya? Iya, keluar rumah. Pada saat itu nggak ada yang tahu kalau saya udah bangun. Cuma bibi saya itu. Tapi gara-gara panik mungkin udah lupa kalau saya udah bangun. Dikira saya masih di dalam dan ketimbun sama runtuhan gitu. Masya Allah. Itu rumah antum rubuh atau gimana jadinya? Rubuh sebagian, kurang 50% masih utuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam program SMK Santri Masa Kini. Dan kita doakan semoga teman-teman yang udah nonton dari kemarin-kemarin video-video kita, semoga Allah berkahi hidupnya, Allah lancarkan rezekinya, dan juga Allah sehatkan badannya, dirinya dan serta keluarganya semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita akan berkenal lebih jauh dengan santri kita yang lumayan jauh nih asalnya. Kabarnya sih dari Lombok. Nah, coba kita cari tahu lebih dalam ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Siapa namanya? Nama Hidayat Dwi Permana. Hidayat Dwi Permana. Permana. Oke. Panggilannya? Panggilannya Dayat sih, tapi kalau sekarang lebih seringnya dipanggil Day, Bang Day gitu. Oh, Bang Day. Lebih singkat. Jadi Hidayat Dwi Permana, dulu panggilannya Dayat, tapi lebih singkat dipanggil Bang Day. Oh, beratnya angin badai, Bang Day. Oke, Bang Day. Panggilannya Bang Wahyu aja nggak apa-apa. Siap. Ya. Kalau usia sekarang berapa? Usia sekarang udah menginjak 20 tahun. 20 tahun. Udah 20 tahun atau belum 20 tahun? Udah 20 tahun. Di bulan apa kemarin? Bulan Januari. Bulan Januari udah 20 tahun. Oke. Anak berapa antum? Anak kedua. Anak kedua dari berapa bersaudara? 3 bersaudara. Oh. Berarti tengah-tengah lah ya? Iya, tengah-tengah. Tengah ya. Kalau kakak di mana sekarang? Kakak di Lombok juga. Kakak di Lombok. Adek? Adik di Lombok sama. Oh, jadi antum sendiri nih yang lagi merantau nih? Iya, sendiri. Oh, Bapak Ibu juga di Lombok nih? Iya, sama. Insya Allah. Antum kisah perjalanan sekolahnya boleh ceritain? Mungkin dari waktu awal sekolah, cepet TK? Sempat TK. Sempat TK. TK di mana tuh? TK di samping rumah paman sih. Samping rumah paman, berarti TK di Lombok? Iya, di Lombok. Oke, berapa tahun tuh TK? 1 tahun. Oh, 1 tahun aja ya? Nggak mungkin 3 tahun, 5 tahun. Nggak lama-lama. TK 1 tahun aja ya? Kali betah gitu kan, mau main ayunan terus. Jadi TK aja terus lah gitu. Jadi cuma 1 tahun TK ya? Iya, 1 tahun. Habis TK langsung SD? Langsung SD. Berapa tahun? Ini 6 tahun. 6 tahun juga. Alhamdulillah nggak disayang guru. Kirain kayak kuliah kan, cuti dulu lah gitu kan. SD 6 tahun, oke normal. SMP? SMP 3 tahun juga. 3 tahun. SMP 3 tahun. Di Lombok juga SMA-nya. Baru pas SMA-nya di Lombok setengah tahun, habis itu pindah. SMA di Lombok setengah tahun. Terus pindah ke Jogja. Pindah ke Jogja. Oh, kenapa pindah tuh? Karena ada kejadian yang dimana kejadian itu bisa merubah hidup saya. Kejadian bisa merubah hidup? Kejadian bisa dibilang gempa bumi lah. Gempa bumi Lombok tahun 2018. Jadi waktu itu terjadi 2018 ya teman-teman. Mungkin kita masih ingat ada kejadian gempa bumi di Lombok ya? Iya. Lombok dan sekitarnya ya. Itu pada saat kejadian, antum lagi di mana? Pada saat itu sorenya saya, kalau nggak salah saya pulang sekolah, kalau nggak salah main. Habis itu tidur sampai menjelang Isya, terus dibangunin sama bibi buat beli lauk. Pada saat itu kan nggak ada lauk di rumah. Bangun, mandi, terus pinjam motor ke bibi satunya, ke kakaknya bapak yang pertama. Sampai di sana, hidupin motor, terus mau putar balik. Di situ dah gempanya terjadi. Saya nggak tahu kalau itu gempa. Kirain bannya pecah, ban depannya pecah, goyang-goyang. Kirain banyak pecah atau kempes ya kali ya. Banyak goyang-goyang. Berarti posisinya lagi di atas motor tuh ya? Di atas motor. Tapi itu jam berapa berarti itu? Sekitar jam 8? Iya, pas orang masih sholat. Sholat Isya. Masih sholat Isya. Terus, tapi warga sekitar atau orang sekitar gimana? Waktu ada gempa? Langsung pada lari lah keluar rumah semua.
Ente baru nyadar itu gempa karena ngeliat orang atau memang udah terasa? Karena pas kakak saya teriak bilang gempa, kakak sepupu bilang gempa. Oh, Baru itu tuh nyadar. boncengan berarti naik motornya? Dia di konter, lagi nunggu konter. Saya sendiri perginya. Oh gitu. Nah, Berarti ketemu kakak sepupu tadi? iya kakak sepupu. Itu ketemunya di mana? Di konter. Oh berarti udah naik motor udah selesai nih, udah sampai selesai. Naik motornya baru. Ke rumahnya jalan kaki cuma 50 meter doang. Oh gitu. Kesananya minjem motor. Hmm. Soalnya di rumah kan motornya dipakai sama kakak. Insya Allah. Itu waktu itu kekuatannya berapa? Kurang lebih 7,0. 7,0. Tapi ada itu gempa? Maksudnya, tsunami? Alhamdulillah nggak ada. Oh nggak ada ya? Jadi alhamdulillah nggak sampai terjadi tsunami ya? Tapi pas itu isu-isunya tsunami sih. Itu isu-isu dari orang-orang yang mau ngambil-ngambil barang itulah. Bilang tsunami. Oh. Terus pas 2 bulan kemudian banyak yang ketangkap maling HP lah, ambil barang orang, uang dan sebagainya gitu. Oh, itu gimana ceritanya maksudnya? Ketangkap karena? Karena diperiksa gitulah. Pas malam gempanya mereka jarah-jarah toko, jarah konter gitu. Oh, maksudnya itu Ada yang ketika lihat terjadi. gitu. Ketika terjadi gempa, Ya. memanfaatkan situasi. Iya, situasi gitu. Bilang ada tsunami gitu. Soalnya kan rumah saya sama pantai kurang lebih 2 km lah. Makanya pada lari ke Jadi ambil bukit-bukit kesempatan gitu. ya? Iya, ambil kesempatan. Oh, insya Allah. Tapi akhirnya pas beberapa bulan kemudian ketangkap. Heeh. Ada yang tobat, ada yang itulah. Itu kejadian gempanya durasinya berapa lama waktu itu? Kurang lebih 10 detik kalau nggak salah. 10 detik tapi langsung kekuatannya segitu ya? Iya. Terus setelah itu ada susulan lagi? Banyak susulannya. Oh banyak susulan? Sampai ratusan kalau nggak salah. Oh gitu, di hari yang sama atau di berbeda-beda? Di hari yang sama, malam itu juga. Malam itu juga, Masya Allah. Berarti kondisi waktu itu panik semua ya? Iya, panik. Pada keluar rumah semua gitu ya? Iya, keluar rumah. Pada saat itu nggak ada yang tahu kalau saya udah bangun. Cuma bibik saya itu. Tapi gara-gara panik mungkin udah lupa kalau saya udah bangun. Dikira saya masih di dalam dan ketimbun sama runtuhan gitu. Masya Allah. Itu rumah antum rubuh atau gimana jadinya? Rubuh sebagian, kurang 50% masih utuh. Pas di tempat antum tidur yang rubuhnya? Atau Iya. bukan? Iya. Masya Allah. Itulah. Jadi dalam tanda kutip Allah selamatkan ya Iya. dengan dibangunin untuk beli lauk Beli ya. lauk. Masya Allah. Pas terjadi gempa, pas di tempat antum tidur itu yang tertimpa runtuhan. Iya. Masya Allah. Waktu kejadian gempa itu semua selamat selain ente. Alhamdulillah selamat semua. Alhamdulillah, ya Allah. Orang tua waktu itu posisi di mana? Kalau ente kan lagi naik motor tuh. Nah, kalau orang Orang tua lagi di kamar. di kamar, berarti di rumah. Ya, di rumah. Adik kakak di rumah semua. Kalau adik lagi baru pulang dari masjid, pulang sholat. Oh, Alhamdulillah adik di tempat saya sholatnya udah selesai. Tapi kalau sebagian kampung-kampung yang lain baru 2 rakaat, 1 rakaat. Masya Allah. Terus mereka pada lari kemana tuh pas kejadian gempa? Lari ke bawah pohon jambu. Itu pun nggak bisa lari, goyang-goyang gitu, kayak nggak bisa nyimbangin diri. Akhirnya pada pelukan gitu lah, pelukan, diam di bawah pohon jambu. Di bawah aja ya. Iya. Karena kondisi mau lari tapi Nggak bisa ya. nggak bisa ya karena Goyangan gempa ya. kencang. Selain goyang pusing juga mungkin ya. Iya. Iya, Masya Allah. Nah, terus berarti kisahnya ente ke Jogja apa salah satu karena gempa itu? Iya, salah satunya karena gempa. Kenapa tuh? Kok ke Jogja gitu? Maksudnya SMA kan lagi SMA nih, dapat 1 semester. Iya. Kemudian ke Jogja disuruh orang tua atau gimana? Kemauan sendiri sih. Karena mau apa? Karena kayak mau berubah aja gitu. Dari dulunya yang kurang baik, pengen menjadi lebih baik. Dari dulunya yang bisa dibilang sholatnya mungkin cuma sehari itu 1 kali, mungkin bisa jadi sehari 5 kali full gitu. Yang dulunya ngelawan sama orang tua, mau jadi pengen berbakti kepada orang tua gitu. Pengen menjadi lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Masya Allah, teman-teman.
Berarti itu ada hubungannya dengan kejadian gempa itu? Ente jadi mau berubah apa gimana? Iya. Insya Allah. Keinget apa tuh waktu kejadian gempa? Apa keinget kalau misalkan ternyata nggak ada umur kah atau bagaimana? Keinget gak sholat lah, banyak ninggalin sholat gitu. Insya Allah. Durhaka sama orang tua, sering ngelawan gitu. Jadi hikmah dari kejadian gempa salah satunya Allah pengen ente berubah ya. Iya. Masya Allah, Alhamdulillah. hidayah dari satu musibah teman-teman. Jadi musibah itu ternyata ya memang apapun kondisi apapun yang terjadi pastinya itu yang terbaik Iya. dari Allah ya. Ada hikmahnya di Ada balik hikmahnya di balik itu semua ya. Karena kita sebagai hamba hanya bisa bertawakal dan pasrah dengan apapun yang kejadian yang Allah takdir kepada kita kan ya. Iya. Nah, ternyata hikmahnya ada buat Dayat sendiri, Bang Day, ternyata bisa merubah hidupnya 180 derajat yang tadinya sholatnya cuma sehari 1 kali, benar? Iya. Oh, Itu pun di sekolah dijadwalin. itu pun karena jadwal sekolah, jadi bukan karena kemauan sendiri lah Iya. intinya ya. Kemudian tadi beliau bilang melawan orang tua ibaratnya kurang berbakti mungkin ya. Jadi berubah dengan hijrah ke Jogja. Di Jogja itu sekolah lagi atau gimana? Sekolah lagi sambil mondok. Oh, sekolah sambil mondok. Jadi ada sekolah formalnya. Iya. Berapa tahun di Jogja? 3 tahun. 3 tahun. Itu ke Jogjanya karena kan sebelumnya 2 bulan setelah gempa itu ada relawan. Oke. Relawan yang bisa dibilang jamaah tabligh lah. Jamaah tabligh kurang lebih 40 orang, 20 orang lah ke sana buat dakwah sama buat bangun kamar mandi di setiap masjid. Masya Allah. 200 kamar mandi kalau nggak salah. Masya Allah. Terus Berarti di 200 masjid. Iya. Masya Allah. Terus 1 bulan di sana, saya mulai dekat dengan mereka, mulai nyaman, kayak ada perubahan lah gitu. Saya rajin ke masjid, rajin sholat gitu. Terus mereka pulang, salah satu dari mereka punya kenalan pimpinan pondok. Terus diberi amanat sama beliau untuk cari santri yang mau mondok ke Jogja gratis. Yang diprioritaskan itu yang kurang mampu, yang yatim piatu, dan sebagainya gitu. Terus di sana saya tertarik. Ada temennya yang berangkat ke Jogja. Rencananya berempat. Oh, Tapi berempat. yang 3-nya nggak jadi. Oh, jadi tadinya berempat, 3-nya nggak jadi. Pesarihannya nggak jadi. Oh, pesariannya nggak jadi. Kenapa alasan mereka nggak jadi 3-3-nya? Ada yang nggak mau, ada yang nggak diizinin orang tua. Itulah. Tapi dengan begitu, ente tetap maju ya Iya. untuk hijrah ke Jogja ya. Masya Allah. Awalnya masih ragu ngomong sama orang tua, soalnya di luar pulau. Kan pada saat itu juga kondisinya dalam keadaan gempa. Iya. Orang tua kan nggak mau jujur anaknya, takutnya kenapa-napa gitu. Iya, betul. Tapi alhamdulillah ibu ngizinin. Masya Allah. Ibu ngeridoi kalau saya mau pindah ke Jogja. Dulu juga sempat mau mondok pas mau lulus SD. Tapi karena hasutan teman-teman yang bilang kalau mondok itu nggak enak, mondok itu dikasih makan yang nggak layak, seperti nasi basi, lauk basi, jadi kebayang nasi basinya gimana, lauk basinya gimana, jadi nggak jadi mondok, lebih milih ke SMP. Jadi sebelum mondok waktu dari SD aja udah dapat informasi-informasi yang katanya ya, Nah, katanya begini, katanya kabar begitu burung ya. gitu. Masya Allah. Berarti itu menjadi satu apa ya, bayangan-bayangan ketakutan tersendiri ya, buat anak-anak untuk mondok ya. Masya Allah. Nah, ente begitu oke berangkat, langsung berangkat bareng yang orang jamaah tabligh itu? Iya, sendiri. Kan pas itu mereka balik, terus 1 bulan setelahnya 1 orang itu datang lagi. Oh, dia datang lagi 1 orang? Ya, buat nyari anak-anak yang mau nyantri gitu. Oke. Tapi awalnya nggak tahu, kirain mau silaturahmi doang gitu. Terus ikut ngobrol habis sholat zuhur, ngobrol-ngobrol, terus sampailah tujuannya gitu-gitu. Terus saya dengar nyari santri yang pengen mondok. Akhirnya di situ saya ada kemauan untuk mondok, tapi nggak berani ngomong. Saya pandang sendiri. Terus semuanya ditanya gitu, kamu mau mondok nggak gitu? Tapi nggak ditanya-tanya. Jadi ente nunggu ditanya nih. Iya, nunggu ditanya. Tapi baru. nggak terucap-ucap Iya. gitu ya. Akhirnya gimana tuh? Akhirnya saya ngomong sama ibu dulu. Oh, sampaikan ke ibu. Iya, terus ibunya ngomong ke ustadz di rumah. Baru beliau ngomong. Baru Baru ente oke Iya, gitu. oke. Oh.
Terus saya nyari yang mau mondok itu. Nyari teman-teman yang mau saya ngajak bareng orang Jogja itu. Yang 3 tadi itu yang akhirnya Iya, nggak mau, 3 tadi. nggak jadi berangkat. Jadi ente sendiri. Ya berangkat. sendiri. Sama yang tadi ke rumah. Iya. Berangkatnya berdua. Bertiga sama bapak. Oh, sama bapak ikut jadinya. Lihat kondisi pondok dulu. Oh ya benar. Jadi, jadi kesimpulannya sekolah SD, SMP di Lombok, kemudian dari TK ya, malah Iya, dari TK. SD, SMP di Lombok, kemudian SMA dapat 1 semester. Iya. Ya, 1 semester di Lombok. Baru berjalan 2 bulan sih, 2 bulan, terus gempa. Oh, 2 bulan, terus gempa. Terus masuk lagi sebentar, ujian, baru itu pindah. Baru pindah ke Jogja. Iya, ke Jogja. Oke, karena tadi ada orang dari saudara kita di Jemaah Tabligh yang Punya teman. cari siapa yang mau kuliah di Jogja gratis gitu ya. Sekolah gitu. Iya, sekolah juga. Jadi di Jogja sempat dapat berapa lama? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Sama ngabdi setengah tahun. Ngabdi setengah tahun. Jadi berarti SMA plus mondok ya. Iya, terus mondok. Lulus 3 tahun, terus mengabdi setengah tahun. Iya. Nah, setelah itu kemana? Langsung ke sini, ke Syahibul Syahibul Quran. Oke. Dapat informasi Syahibul Quran dari? Dari searching sosmed lah, Instagram. Oh. Nyari-nyari sendiri gitu. Dari cari-cari sendiri. Nah. Kan yang sebenarnya kan teman-teman yang udah ketahuan podcast kan dari uminya, dari temannya, diajak temennya gitu ya. Kalau ente memang searching sendiri. Iya, cari sendiri. Masya Allah. Ada beberapa pondok sih tempatnya dulu. Yang Oke. pertama itu di Darul Firdaus di Bantul. Tapi Oke. pas pembukaan pendaftarannya nggak nerima yang lulusan SMA, nerimanya yang baru lulus SMP aja. Oh, dari usia berarti Iya. nggak masuk kriteria. Ya, Oke. udah telat kayaknya. Lalu? Terus yang kedua di mana ya? Di mana ya? Lupa ya. Lupa. Nah, baru yang ketiganya di sini. Baru kita Syahibul Quran. Oke. Sempat juga ditawari kuliah di Lombok, tapi belum minat, sama nggak berani juga, disuruh ambil jurusan kedokteran Sama siapa yang nawarin? sama bapak. Oh, bapak nawarin untuk kuliah di Lombok, jurusan kedokteran. Iya. Universitas apa waktu itu? Ditawarinya? Universitas Unram, Unram. Apa tuh singkatannya? Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Itu negeri? Oke. Kalau bapak ibu, alhamdulillah berarti masih sampai saat ini masih ada ya, selengkap. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau untuk masakan khas dari Lombok apa sih? Masakan khasnya salah satunya pelcing sih. Pelcing. Pelecing, tuh saya gimana tuh? PELCING. Pelcing. Oh, pelcing, Ya, pelcing. bukan pelecing, pelcing. Oh, pelcing itu sejenis bahannya dari apa? Dari kangkung, parutan kelapa, toge, sama sambal. Sambal tomat gitu. Pernah nemuin nggak di Jakarta makanan pelcing itu? Enggak sih, seringnya buat sendiri sama teman-teman. Oh, sini buat sendiri, bisa ente? Alhamdulillah bisa. Oh, Masya Allah, mantap tuh. Kali-kali buatin lah. Jadi bahannya kangkung. Ya, nggak harus kangkung sih, bisa gitu. terong, bisa rebung. Oh, rebung tuh yang bambu muda ya? Iya, Rasanya gimana tuh? Asam pedas atau gimana? pedas sih. Pedas. Kalau campur terongnya ada manis-manisnya gitu. Di sini suka masak gitu? Suka sering juga. Oh, sering. Iya, pas lagi libur biasanya. Oh, teman-teman pada suka yang nyobain? Alhamdulillah pada suka. Oh, alhamdulillah. Jadi udah kenal dengan pelcing ya teman-teman sini kali ya? Udah Ya, kenal. sering ente kenalkan ya dengan Iya. makanan itu ya. Kalau dari Lombok, boleh nggak? Pengen tahu sih bahasa Lombok kayak gimana? Coba dicontohin bahasa Lombok. Bahasa Lombok. Misalkan gini, Assalamualaikum Ria, kamu kabarnya gimana sekarang? Ria siapa ya? Siapa ya? Gimana coba? Ya apalah, terserah ente aja. Assalamualaikum Ina, berapa kabar balik-balik? Oh, Ina apa? Assalamualaikum Ina, Ibu.
Oh, ibu. Bagaimana Ibu tuh kabar Ina. di rumah? Oh. Kalau bapak apa sebutannya di sana? Kalau bapak ama. Ama. Bapak Ama, kalau ibu Ina. Ya, tapi kalau bahasa saya lebih agak beda sih sama yang Lombok Timur, Lombok Barat, Lombok Tengah. Oh, Agak kalau beda, kamu Lomboknya paling mana? beda, Lombok Utara. Lombok Utara. Oke. Apa kalau di Lombok Utara apa? Ya, kalau Bedanya? untuk bapak ibu sama, tapi kalau untuk selain itu beda. Banyak bedanya. Ya banyak bedanya. Kalau saya pakai bahasa saya sendiri, kebanyakan yang bukan orang saya nggak pada paham. Oh, gitu. Ya, Berarti antum tahu juga bahasa Lombok lain lah gitu Ya, ya, tahu ya. sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit ya. Nah, kembali ke yang tadi waktu kecil sebenarnya udah pengen nyantri lah. iya Ya. bisa dibilang gitu. Cuma karena isu dari teman-teman Iya, yang katanya beginilah, begitulah, nggak enak lah, gitulah. jadi gitu. batal. Jadi batal. Tapi yang mau niatnya bertiga, Mm. tapi saya yang mundur, duanya jadi mondok. Oh, duanya jadi mondok yang waktu kecil itu. Tapi stop juga, Oh, keluar. gitu, keluar. nggak tahu penyebabnya kenapa. Oke. Kelebihan mondok itu apa aja kalau menurut antum pribadi? Kalau menurut pribadi sih, bisa pergaulannya bisa terjaga gitu, bisa Pergaulan nggak terjaga. berkholwat gitu sama yang berlawanan jenis. Oke, boleh jelasin nih, siapa tahu ada yang kurang paham berkholwat maksudnya gimana? Berkholwat itu bercampur baur dengan wanita gitu, Misalkan berduaan gitu ya berduaan. dengan wanita, dengan yang bukan mahramnya. bukan mahrim. Entah itu berduaan tuh misalkan jalan bareng ataupun bahkan lebih dari itu ya. Jadi lebih terjaga ya pergaulannya. Lebih terjaga. Masya Allah. Dan juga bisa masak lah. Bisa masak. Oke. Karena Jadi, di sini dijadwalin piket masak gitu. Jadi pertama pergaulannya terjaga, terlebih lagi kan pergaulan juga banyak macam ya. Pergaulan dengan teman-teman yang laki-laki juga, cuma mungkin bisa menjerumuskan ataupun bahkan bisa mengajak ke yang kurang-kurang baik gitu kan. Nah, apalagi pergaulan dengan wanita itu sangat tidak boleh ya kita Iya, ya betul. sebagai muslim. Pokoknya kalau bukan muhrim itu ada dalam tanda kutip termasuk mendekati zina ya ketika kita berkawan atau bukan berinteraksi dengan lawan jenis. Kemudian memasak, jadi bisa masak. Iya, dulunya nggak bisa masak. Dulu nggak bisa Mungkin cuma bisa masak air doang. Oh, bisa masak. Masaknya pun kadang kosong ya. Sampai habis. Habis. Bahkan sekarang udah bisa masukin teman-teman masakan khas dari Lombok ya, lecing tadi ya. Dan pada suka nih, alhamdulillah. Alhamdulillah pada Terus suka. apa lagi selain itu? Apa ya namanya? Dari segi apa, ibadah mungkin? Oh, ya ibadahnya terjaga juga. Ibadah Sholatnya terjaga, oke. tepat waktu. Tepat waktu. Biar saling termotivasi untuk sholat tepat waktu gitu. Alhamdulillah. Beda banget dengan waktu kamu dulu sebelum ke Jogja berarti ya? Iya. Yang dulu tadi infonya sholatnya cuma zuhur aja gitu kan? Itu pun karena jadwal dari sekolah. Mau nggak mau harus ikutan sholat gitu ya. Iya. Nah, tapi dengan di pondok jadi sholatnya terjaga, tepat waktu, kemudian saling berlomba-lomba, Iya. mungkin saling mengingatkan gitu ya. Apalagi selain itu? Bisa baca Quran juga sih. Oh, bisa baca Quran, Dan benar. juga bisa menghafalnya. Benar, Masya Allah. Itu yang utama dari semua yang tadi ya. Dulu juga dari kecil nggak pernah terbayang bisa menghafal Quran sejauh ini. Masya Nggak pernah Allah. terbayang. Baca aja nggak pernah terbayang buat lancar gitu, apalagi menghafal. Tapi alhamdulillah sekarang bisa baca Quran, bisa menghafal Quran juga. Masya Allah. Udah berapa juz sekarang? Alhamdulillah baru nyampe juz 17. Masya Allah. 17 teman-teman juznya. Wah, kebayang. Sebagai orang yang awam, itu luar biasa banget. Sebuah karunia Allah yang tak ternilai dengan harta, dengan dunia. Masya Allah, 17 juz. Jadi kalau yang tadi teman-teman waktu kecil bilang, aduh, jangan mondok, nggak enak lah. Ntar makanannya
nggak terjamin lah, atau bahkan tadi bilang basi ya? Iya, basi. Terus yang kamu alamin apakah seperti itu? Enggak sama sekali ya? Malah lebih enak di sini. Oh, Insya Allah, malah lebih enak di Mondok pondok. itu, iya. Jadi lebih menyenangkan ada di pondok ya, justru ya, dibanding waktu dulu sekolah biasa, terus pulang ke rumah, besok sekolah pulang ke rumah gitu ya. Iya. Masya Allah. Ternyata apa-apa yang kita didengar tadi itu nggak terbukti sama sekali teman-teman. Malah beliau ini lebih senang di pondok ya. Alhamdulillah. Itulah hidayah dari Allah yang tadinya kurang baik, kemudian ada satu kejadian yang musibah besar ya, itu satu pulau gitu ya, terasa ya. Nanti kan udah merasakan sendiri nih, antara berbeda dengan tidak mondok dan dengan mondok ya. Nah, ternyata kesimpulan yang antum rasakan adalah ternyata lebih menyenangkan di pondok ya. Iya, lebih menyenangkan. Masya Allah, mungkin juga banyak temannya ya, dari berbagai daerah. Ada kalau di pondok Sobat Quran sendiri, dari mana aja? Dari Aceh ada, dari Aceh, Sulawesi, Bangka Belitung, NTT juga ada. NTT, NTB, sendiri ya. Ya tentunya dari Jabodetabek pun pastinya ada lah ya. Nah, kalau sedikit motivasi dari antum buat teman-teman barangkali saat ini nonton itu sudah ada keinginan untuk mondok ataupun orang tua dari calon santri biar mantap hatinya untuk merestui anaknya untuk mondok ataupun mendorong anaknya untuk mondok, kira-kira antum bisa kasih motivasi teman-teman? Motivasinya sih untuk teman-teman yang mau mondok, yang pertama sih niat kita mondok itu harus diperkuat sejak awal. Jika niat kita hanya untuk main-main, maka kedepannya kita main-main juga di pondok. Tapi kalau niat kita untuk belajar, menuntut ilmu, atau merubah diri kita untuk menjadi lebih baik kedepannya, maka insya Allah sedikit demi sedikit kita akan berubah. Yang pertama sih, kalau mau berubah itu perbaiki sholat kita, insya Allah. Itu janji Allah. Jika kita perbaiki sholat, maka hidup kita pun akan diperbaiki oleh Allah. Masya Allah. Jadi pertama niat yang kuat untuk menjadi santri. Kemudian kedua, perbaiki sholat ya. Insya Allah dengan sholatnya diperbaiki, maka Allah akan memperbaiki semua urusan kita ya. Oke teman-teman, itu tadi motivasi atau tips dari Bang Day sebagai orang yang sudah mengalami sendiri kehidupan antara waktu sebelum mondok dan setelah jadi santri di pondok pesantren Syabul Quran, terutama saat ini. Nah, semoga apa-apa yang kita sampaikan ini meskipun ya receh lah ya, tapi semoga bisa bermanfaat kepada teman-teman semua, terutama kepada saya pribadi dan juga santri-santri pondok Quran ini. Semoga Allah jaga kita semua, Allah perbaiki hidup kita semua ke arah yang lebih baik, kemudian Allah kasih hidayah kepada kita semua untuk senantiasa membaca Quran setidaknya, bahkan mungkin Allah kasih hidayah ke kita semoga untuk juga di rumah kita adalah satu orang yang menjadi penghafal Quran. Semoga dengan itu dari wasilah satu orang tadi itu yang menghafal Quran, Allah pun nanti akan balas dengan kebaikan-kebaikan dan lebih utama menjadi syafaat untuk kita semua. Dia akan tercipta oleh Allah SWT berkat wasilah dari salah satu keluarga kita, anggota keluarga kita yang di rumah yang pada masa hidupnya tadi menghafalkan Qurannya. Insya Allah, so jangan jadi Allah. Bahkan kepada orang tuanya, gimana kalau kepada orang tuanya dari yang anaknya menghafal Quran? Diberikan mahkota kemuliaan dan diberikan jubah. Diberikan mahkota kemuliaan, kemudian diberikan jubah yang lebih terang dari sinar matahari yang masuk ke dalam rumah. Masya Allah, fadilah dari anak atau keluarga kita menghafal Quran. Insya Allah. Oke, itu dari kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.